Gadis barbar pilihan Ustadz tampan. Bab 034. Tentu saja untuk bekal hidup kita, Zaujati. Dengan mereka menghafal kitab mereka, akan memahami isi dari kitab tersebut. Aku nggak suka menghafal. Bukannya nggak suka, tapi kamu terlalu malas. Hilangkan rasa kemalasanmu itu. Kamu diberikan daya ingat yang kuat oleh Allah. Dan kamu harus memakainya dengan baik. Tadi subuh kamu hafal setengah Iqra loh, Zaujati. Mungkin sebentar lagi kamu akan tamat Iqra. Ikram mengelus kepala istrinya. Jika tamat nanti Mas akan kasih permen kristal yang Mas janjikan waktu itu. Kedua mata Yulia berbinar. Lah semakin semangat untuk menamatkan Iqra. Mereka berdua terdiam menikmati hembusan angin yang sangat nikmat. Sampai akhirnya Yulia bersuara. Ustadz, aku ingin berubah, ucap Yulia tiba-tiba membuat Ikram terkejut. Ustadz, kenapa diam? Respon aku ingin berubah. Masya Allah, serius. Dua rius. Setelah aku pikir-pikir, benar kata Ustadz, di dunia ini kita hanya sementara dan akhirat kita akan kekal. Tapi kita berada di dua pilihan. Surga atau neraka. Tempat itu bisa kita pilih, tentunya bukan kita yang memilih, tapi amal perbuatan selama kita di dunia yang menjadi penentu kita akan berada di mana. Dan aku sadar aku banyak dosa, tapi aku ingin bertobat dan ingin mengejar amal baik untuk bekal di akhirat kelak. Ya Allah, gumam Ikram tak menyangka mendengar penuturan istrinya. Dia seketika bersujud syukur, menjatuhkan keningnya ke atas tanah lalu menggenggam tangan istrinya ini. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Engkau yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya, terima kasih karena Engkau membuka hati istriku. Dan sekarang aku akan membimbingnya ke jalan-Mu. Suaminya setulus itukah ingin membimbingnya ke jalan kebenaran? Apa alasannya? Tentu saja Yulia tahu sekarang. Suaminya pernah berkata jika dia ingin dirinya bersama-sama di akhirat kelak, bukan hanya di dunia saja. Aku ingin menjadi santri di pesantren Ar-Rahman, Ustadz. Ustadz Ikram terkejut akan permintaan istrinya ini. Kenapa? Aku ingin merasakan bagaimana menjadi santri. Kata Kak Aisyah, menjadi santri itu seru. Banyak momen yang menyenangkan dan juga aku ingin memperbaiki diri dengan caraku sendiri. Itu pun masih dibimbing sama Ustadz. Aku ingin merasakan kehidupan yang tak pernah aku rasakan di pesantren. Ikram tersenyum lebar. Tentu saja Mas setuju jika itu keputusanmu. Mas nggak akan menolaknya. Kamu bisa berubah menjadi lebih baik di pesantren ini. Tapi gimana dengan rumah? Memangnya kamu ingin tinggal di pesantren? Kalau Ustadz izinin. Kalau Mas nggak boleh gimana? Terserah Ustadz. Ikram tersenyum, istrinya yang dari kemarin menjadi pembangkang kini menghargai keputusannya. Ia bahagia. Entah apa yang membuat istrinya berubah seperti ini. Kamu boleh menjadi santri di pesantren Ar-Rahman, dan juga mondok di sana. Tapi jangan lupakan rumah kita. Kamu bisa tidur di pondok bersama para santriwati, tapi sesekali tidur di rumah. Yulia mengangguk 2 kali. Dia setuju karena itu keputusan yang dapat ia terima. Kan ada 7 hari nanti aku akan bagi-bagi waktunya. Senin tidur di rumah, Selasa di pondok, Rabu di rumah, Kamis di pondok, dan seterusnya. Bagaimana? Boleh, Zaujati. Mas tidak akan mengekang kamu jika kamu berada di jalan yang baik. Mas sudah janji untuk berubah kamu, itu tujuan yang utama untuk Mas sebagai suami. Kap. Kedua mata Yulia mengerjap saat keningnya mendapatkan kecupan di keningnya. Sesaat kemudian dia menyengir untuk menutupi kegugupannya. Terima kasih Zaujati sudah mempermudah tugas Mas sebagai suami. Kembali kasih juga untuk semuanya Ustadz.
Ustadz menolongku dan aku tidak akan pernah melupakan hal itu. Itu sudah kewajiban Mas untuk melindungi orang yang Mas sayangi. Tekad Kak. Mencintai maka kamu akan siapa merasakan sakit hati. Melupakan maka kamu harus siap mengikhlaskan, begitu juga dengan memperjuangkan maka kamu harus siap untuk dikecewakan. Rafael sudah siap konsekuensi dari mencintai perempuan yang tidak mencintainya dan mungkin malah mencintai orang lain. Dia sekarang akan fokus memperjuangkan cintanya pada Aisyah. Dia mencintai perempuan itu sejak SMA kelas 12. Tidak ada alasan mencintai sosok Aisyah karena dia perempuan luar biasa yang pernah ia kenali. Dan sekarang di pesantren An-Nur dia akan memperjuangkan cintanya pada Aisyah. Aisyah, panggil Rafael sambil tersenyum manis. Aisyah yang baru saja keluar dari gerbang pesantren seketika berhenti melangkah saat kakak kelasnya dulu sekaligus pengajar di pesantren An-Nur itu menghentikan motor Vespanya di sampingnya. Maaf tapi saya menolak tumpangan darimu, Pak Rafael. Ya Allah kamu panggil saya Pak. Saya belum bapak-bapak, Syah. Umur saja masih 25 tahun dan sebulan lagi saya akan bertambah usia. Panggil Kak Rafael atau Mas Rafael aja. Aisyah menggeleng tidak mau, lalu melanjutkan langkahnya. Membuat Rafael segera melajukan motor kesayangan abahnya ini yang ia pinjam. Dirinya belum sempat membeli motor baru dan meminjam motor legendaris abahnya yang suaranya sungguh mengganggu telinga orang sekitar. Saya tidak ada niat untuk memberikanmu tumpangan. Aisyah seketika berhenti berjalan. Karena kita bukan mahram dan nggak baik semotor berdua, lanjutnya. Terus kenapa Pak Rafael ikutin saya sejak tadi? Rafael berdecak kesal, dia tidak suka panggilan Aisyah padanya. Itu sangat formal dan juga aneh karena dirinya masih umur 25 tahun kenapa disebut Pak. Padahal orang-orang sering memanggilnya dengan sebutan Kak atau tidak Mas Rafael. Saya mengikutimu karena ingin bilang tidak baik jika kamu jalan sendirian. Enggak semua orang baik di dunia ini jadi kamu sebagai perempuan harus berhati-hati. Saya sudah memesan taksi yang kebetulan supirnya seorang perempuan, jadi kamu tidak perlu khawatir. Baru saja Rafael berbicara tiba-tiba taksi yang dia sebutkan tadi sudah berhenti di samping mereka. Dengan Nona Aisyah kan? Ayo masuk saya akan mengantarkan Nona ke tempat tujuan. Ucap seorang perempuan yang tengah duduk di kursi supir. Tenang saja saya sudah membayarnya. Kamu bisa masuk sekarang. Tidak perlu berterima kasih karena saya membantu Bu Rena agar punya penumpang. Benarkan Bu Rena? Perempuan yang menjadi supri taksi itu mengangguk. Nggih Mas Rafael. Cepat masuk Aisyah. Jika kamu tidak masuk Bu Rena akan menolak uang dari saya. Dia itu bekerja menjadi taksi untuk berobat anaknya. Tenang saja Bu Rena tetangga saya, dia baik nggak gigit kok. Di akhir kalimat Rafael tertawa sendiri akan perkataannya. Dan tawanya itu membuat wajahnya semakin tampan, apalagi dengan senyuman manisnya. Aisyah pada akhirnya masuk ke dalam taksi tersebut. Dia ingin mengucapkan terima kasih tapi Rafael malah melajukan motornya dan menjauh pergi. Kenapa dia baik padaku? Gumam Aisyah penuh kebingungan. Padahal dulu ia masih ingat Rafael tipe cowok yang cuek sama seperti Ikram untuk membatasi dirinya dengan perempuan agar menjauh darinya. Rafael melajukan motornya menuju rumahnya. Jarak pesantren An-Nur dengan rumahnya yang berada di desa lumayan jauh. Harus membutuhkan 30 menit untuk sampai jika tidak macet. Alasan Rafael mencari pekerjaan di pesantren An-Nur tentu saja karena dia tahu Aisyah mengajar di sana. Mempermudahkannya untuk mengejarnya. Rafael mengejar bukan dengan cara pria pada umumnya, dia akan mengejar Aisyah tanpa mendekatinya. Dan waktu 30 menit akhirnya terlewatkan.
Rafael sudah sampai di rumah yang terbuat dari papan kayu itu. Walaupun memiliki sawah luas, Abah tidak pernah merubah rumahnya ini. Dia nyaman dengan rumah sederhana yang penuh kenangan. Begitu juga dengan dirinya. "Assalamualaikum Abah." Rafael pulang. Rafael membuka pintu rumah yang ternyata tidak dikunci. "Abah!" teriaknya lagi. "Abah ada di mana?" Rafael ingin cerita. Tadi Rafael ngobrol bareng loh sama Aisyah. Itu loh perempuan semasa SMA yang Rafael cintai. "Abah di mana?" Kenapa Abah nggak nyahut perkataan Rafael? Rafael berjalan ke dapur dan langkah kakinya terhenti melihat ke bawah. Astagfirullahaladzim. Jantungnya berdegup kencang menatap lantai putih yang terdapat cairan merah, itu darah. Dia mengikuti darah tersebut yang mengarah ke kamar Abah. Dengan tangan bergetar Rafael masuk ke dalam kamar Abahnya. Pandangannya mengedar ke penjuru arah sampai akhirnya terpaku pada sosok pria yang terbaring di atas lantai. "Ya Allah, Abah!" Dia seketika mendekat lalu duduk di lantai, melihat jelas wajah pucat pasi pria yang sangat ia sayangi dengan mata yang terpejam. "Abah bangun. Jangan buat Rafael khawatir. Abah." Dia terus menepuk pipinya namun tidak ada respon, membuat rongga dadanya perlahan merasakan sesak. "Tidak mungkin kan?" Rafael menggeleng dengan kuat. Waktunya dengan sang Abah belum lama, ia ingin lebih lama lagi. Sangat ingin mempertemukan perempuan yang ia cintai di hadapan Abahnya dan menjadi saksi dirinya menikah. "Aku mohon Bah, bangun." Abah janji pada Rafael akan melihat Rafael menikah. "Abah." Rafael mohon. Rafael meremas dadanya yang terasa sesak. Apa yang harus ia lakukan sekarang? Tiba-tiba pikirannya tertuju pada sahabatnya. Dengan tangan bergetar, Rafael mengambil ponsel dan segera menghubungi sahabatnya itu. "Ikram." Rafael akhirnya menangis. Rafael tidak pernah menangis bahkan saat ibunya meninggalkannya demi mengejar kebahagiaan dengan keluarga barunya. Dan sekarang untuk pertama kalinya tangisannya pecah. "Ikram tolong. Saya mohon jawablah." "Assalamualaikum Rafael. Ada apa kamu Meng?" "Abah." "Ram. Tolong Abah. Abah satu-satunya yang saya punya Ram. Tolong apa yang harus saya lakukan?" Tangisnya pecah tidak dapat dia bendung lagi. "Astagfirullahaladzim, tolong tenang El. Saya akan segera datang ke sana sekarang. Tolong tenangkan dirimu." Rafael menggeleng. Dia menatap kosong pada darah yang keluar dari mulut pria yang menjadi sosok malaikat tanpa sayap untuknya yang sejak tadi berada di pangkuannya. "Rafael," lirik pria yang sudah tua itu akhirnya membuka matanya, membuat Rafael seketika menjatuhkan ponselnya lalu matanya kembali berbinar. Ia akan secerah harapan untuk lebih lama lagi dengan Abahnya. "Abah." Rafael akan segera bawa Abah ke rumah sakit sekarang. Tolong bertahanlah. Pria tua bernama Yahya itu menggeleng lalu mengusap air mata putra satu-satunya dengan tangan bergetar, tenaganya sangat lemah. Alhamdulillah Allah belum mengambil nyawa Abah dan masih bisa melihat putra kebanggaan Abah. Abah jangan berkata seperti itu. Allah nggak akan mencabut nyawa Abah sekarang. Maafkan Abah karena menyembunyikan penyakit Abah selama ini. Abah sungguh berdosa karena berbohong padamu, Nak. Rafael tidak tahu harus apa saat menerima fakta itu. Abahnya memiliki penyakit. Kenapa ia seorang anak tidak tahu hal itu? Seharusnya ia peka, kemarin dirinya melihat tisu di tong sampah yang banyak darah. Itu darah dari hidung dan mulut Abahnya. Dan Abahnya berbohong berkata itu darah dari tangannya yang terluka. Abah menghela napas panjang lalu dia terengah-engah. Bantu. Dia berusaha berbicara lagi. Abah. Syahadat, El.
Rafael menggeleng dengan air mata yang terus turun membasahi pipinya. Akhirnya kata-kata itu keluar dari mulut abahnya yang membuatnya takut. Allah, mengapa semenyakitkan ini? Tidak ada yang lebih sakit ketika orang yang sangat kita sayangi, dan menjadi alasan mengapa kita bertahan engkau ambil. Rafael, bantu abahmu. Dia ingin kamu tuntun sekarang. Jangan menjadi pria yang lemah. Ikhlas, ini waktunya abahmu pulang tempat yang seharusnya, ucap Ikram dari ponsel Rafael yang masih tersambung. Kedua tangan Rafael terkepal kuat. Dia masih berusaha untuk menahan tangisannya. Kamu harus bahagia dengan perempuan yang kamu cintai. Maafkan abah karena belum melihat sosok perempuan yang selalu kamu ceritakan. Rafael menggeleng. Aku akan membawa abah bertemu dengan Aisyah nanti. Jadi bertahanlah, aku mohon bah. Abah Yahya menggeleng lalu tersenyum. Senyumnya sangat mirip dengan Rafael. Dengan sisa teganya yang ada dia berucap. Terus berjuang memperjuangkan cintamu, jangan seperti abah yang hanya diam. Jika kamu bukan jodoh Aisyah, kamu harus ikhlaskan dia bersama pria lain karena Allah tahu mana yang terbaik untukmu. Jangan melangkah ke jalan yang salah, abah percaya kamu. Abah. Napas abah Yahya kian menepis. Dia terengah-engah sambil tersenyum manis pada putra satu-satunya. Setengah menenangkan diri, akhirnya Rafael ikut tersenyum dengan air mata yang terus membasahi pipinya. Asyhadu an la ilaha. Asyhadu an la ilaha. Abah Yahya mulai mengikuti. Wa asyhadu. Rafael menggigit bibirnya kuat-kuat dengan tangan menekan dadanya. Yang terasa sakit luar biasa. Wa asyhadu. Ana Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Dan sore yang cerah ini Rafael sudah kehilangan abah yang sangat berarti baginya. Tidak, Rafael tidak kehilangan abahnya, dia akan selalu ada di hatinya bersama. Kenangan yang selama ini mereka lewati bersama-sama. Abah terima kasih untuk semuanya. Jangan khawatir, Rafael akan bahagia menjalani kehidupan di dunia ini, dan jika saatnya tiba insya Allah kita akan bertemu di kehidupan selanjutnya. Dan Rafael janji akan memperjuangkan cinta Rafael seperti pesan terakhir yang abah katakan. Rafael, apa yang terjadi? Tanya Ikram yang masih tersambung teleponnya. Dia kini tengah melajukan mobilnya dengan kecepatan kencang. Ikram. Rafael bergetar seraya tersenyum tipis dengan air mata yang kian keluar, melihat wajah abahnya yang sudah pergi dengan bibir yang tersenyum bahagia. Abah akhirnya bisa bahagia. Dia akan tenang di sisi Allah dan tidak akan merasakan sakit lagi. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun, ucap Ikram yang kini mengerem mobilnya secara mendadak dengan tatapan kosong dan air mata yang perlahan turun membasahi pipinya. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. OS Al-Ankabut 57.